Salam, saudara-saudara yang terkasih GKPS TV yang berbahagia. Pagi ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Bapa pemilik kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini, karena kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menganugerahkan pemahaman yang benar agar kami dapat melakukannya dengan baik. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Inilah sebagai judul daripada renungan pagi ini. Di dunia ini tidak sedikit manusia yang hidupnya mengaku sebagai orang percaya kepada Tuhan, namun tingkah lakunya sering mengecewakan Allah. Dan banyak orang yang menyebut-nyebut nama Tuhan justru menyembunyikan kejahatannya, bahkan memakai nama Tuhan untuk meyakinkan orang lain untuk dirinya. Bukan hanya tokoh agama yang sering menyebut-nyebut nama Tuhan, tetapi para politisi, pelaku usaha, bahkan orang-orang yang melakukan tindak kejahatan juga tidak sedikit membawa-bawa nama Tuhan. Bahkan di sisi lain, sering kita menyaksikan orang-orang berjubahkan keagamaan yang mengacungkan pedang atau senjata, namun hatinya penuh kebencian, dan mereka bertindak seakan-akan mewakili Tuhan untuk menghakimi orang yang dianggap melecehkan nama Tuhan. Jadi untuk ini, jangan mudah kita terkecoh dengan orang-orang yang menyebut nama Tuhan, padahal iblislah yang menguasai kehidupan mereka. Karena akan banyak nabi-nabi palsu akan muncul untuk menyesatkan orang. Bisa kita lihat di Matius 24 ayat 11. Dan hal ini juga yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Ingatkan dan pesankanlah kepada mereka supaya di hadapan Allah agar jangan mereka bersilat kata, karena itu sama sekali tidak berguna. Malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Allah mengenal siapa kepunyaannya. Sebenarnya saat kita mengambil keputusan terbesar dalam hidup kita, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hal ini merupakan titik awal perjalanan kerohanian kita sebagai orang Kristen. Dan untuk ini perlu kita ketahui apa langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Dan kita perlu banyak belajar bagaimana sikap kita dalam mengikut Kristus dan menjadi murid-Nya yang kuat dan teguh. Sebab kita telah memiliki dasar iman yang kuat dan kokoh. Dasar yang diletakkan Allah itu sangat teguh, karena umat Allah itu telah dibangun di atas fondasi, yaitu Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Saudara-saudara yang terkasih, cara hidup dan sikap kita harus bisa menunjukkan bagaimana hidup sebagai teladan iman dan bisa mendidik orang dalam kebenaran firman Tuhan, agar iman kita bisa menolong iman banyak orang. Sebagai umat Kristen, sudah selayaknya kita memperhatikan sikap, tutur kata, perbuatan dan gaya hidup kita
karena kita menyandang nama Tuhan. Jadi kita harus memperlakukan Tuhan itu dengan penuh hormat. Seperti yang pernah dikatakan Paulus, bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, di mana orang lain dapat membacanya. Dan Yesus juga pernah berkata, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Yang terpenting bukan menyebut-nyebut nama Tuhan, tetapi apakah hidup kita sudah memuliakan namanya? Alkitab menegaskan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, saudara yang terkasih, ingat, Tuhan mengenal siapa yang menjadi kepunyaannya dan siapa yang bukan. Karena tidak semua yang memanggil nama Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, tetaplah setia kepada Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Allah Bapa, atas firman-Mu yang telah kami dengar. Mampukanlah kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami untuk menjaga dan menghormati nama Tuhan yang sungguh mulia, agar kami tidak sembarangan dan menyebut nama Tuhan tanpa kami hidup sesuai kepada firman-Mu. Kami percaya kasih setia-Mu selalu menaungi hidup kami. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah